Halo Sobat Solder, bertemu kembali dalam channel Solder Merah. Ini adalah panel sebuah speaker aktif merek Trisonic. Ini saya dapat dari sebuah marketplace dan ada beberapa tombol fungsinya dan juga ada beberapa kabel penghubung. Seperti janji saya pada video yang lalu, bahwa saya akan menggabungkan atau merakit amplifier yang telah kita tes ini dengan panel speaker aktif ini. Panel speaker aktif ini termasuk stok lama karena belum ada fungsi Bluetooth-nya, tapi di sini ada beberapa fungsi playernya dan juga beberapa tombol dan juga modul MP3 playernya. Kita akan pelajari dulu fungsi-fungsi dari kabel ini. Yang pertama, ini adalah untuk sumber tegangan. Biasanya modul seperti ini menggunakan tegangan 5 volt untuk mengaktifkannya. Dan karena di sini tidak ada IC regulatornya, kita tidak bisa memberikan tegangan lebih dari 5 volt. Dan selanjutnya, ini adalah kabel untuk input audio. Dan ini adalah kabel output dari modul MP3-nya, dan ini kabel penghubung pada tombol-tombolnya. Dan dari output modul ini masuk ke rangkaian tone control. Di sini ada fungsi bass, treble, dan volume. Kita buka dulu plastiknya. Bass, treble, dan volume. Sekarang kita coba telusuri jalur pada tone controlnya. Ini dari output modul masuk ke tone control, dan di sini tone control ini termasuk tone control pasif karena tidak ada komponen aktifnya. Jadi ini tone control pasif. Ini dari output masuk ke potensio. Ini masuk ke potensio treble. Lalu ini jalurnya masuk ke potensio volume. Ini dari volume ke pin ini, lalu keluar ke kabel ini ya. Jadi ini kabel untuk output yang nantinya masuk ke amplifier. Jadi ini kabel untuk input dan ini kabel output. Jadi dari modul masuk ke tone control, keluar kabel ini. Selanjutnya kabel ini kita telusuri. Jadi kabelnya ini ada 3, biru, hitam, kuning. Kita telusuri kabel hitam untuk ground ke sini dan terhubung ke potensio ini, potensio bass.
Jadi potensio ini berdiri sendiri, tidak terhubung ke potensio yang lain pada rangkaian tone control ini. Jadi ini berdiri sendiri. Ini ada 3 kabel, biru, hitam, dan kuning. Ini dari potensio bass. Ini untuk pin input, jalurnya ke warna biru. Lalu kabel kuning untuk pin keluar. Selanjutnya, sekarang kita akan mencoba menghubungkan panel ini dengan amplifier yang telah kita tes pada video yang lalu dan masih berfungsi dengan baik dan suaranya juga masih bagus. Sekarang kita copot dulu untuk kabel-kabelnya. Kita lepaskan dulu. Selanjutnya kita pasang dulu pada jalur inputnya untuk input audio. Kita potong dulu kabelnya karena soketnya tidak sesuai. Kita kelupas kabelnya. Kita beri timah supaya lebih mudah untuk menyoldernya. Kabel input ini kita pasang pada jalur yang ada jacknya ini atau RCA nya ini. Seperti ini. Lalu kemudian kita pasang jalur output pada tone control. Kita pasang pada pin input amplifier. Ini kayaknya terbalik untuk soketnya, kita balik dulu supaya sesuai dengan soket yang ada. Oke, selanjutnya ini kita pasang di sini. Ini sudah pas, jadi tidak perlu disolder. Yang selanjutnya kita akan pasang
kabel potensio bus. Ini tidak sesuai untuk soketnya. Kita potong aja dulu, nantinya kita solder di bagian bawahnya. Ini kita pasang pada pin yang ada soketnya di atasnya. Kita solder pada bagian groundnya dulu, yang tengah. Lalu kabel input yang warna biru ini kita satukan pada jalur kanan dan kiri. Nantinya kita pasang kabel dulu di sini. Kita pasang kabel untuk menghubungkan pada jalur kanan dan kiri. Seperti ini. Lalu pada tengah kabel ini kita hubungkan pada kabel input yang warna biru. Selanjutnya untuk kabel kuning yang output kita hubungkan pada jalur input subwoofer. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang kabel untuk tegangan untuk mensuplai modul MP3-nya. Jadi di sini ada IC regulator 5 volt. Lalu ini jalurnya keluar ke sini. Ini ada tulisan 5 volt. Lalu untuk input trafonya dari sini yang ada tulisannya 10 volt 10 volt. Ini terhubung ke IC regulator. Kita ambil tegangan 9 volt pada trafo. Kita pasang kabel dulu. Selanjutnya kita pasang kabel tegangannya. Kita pasang di sini. Ini pas sesuai dengan soketnya. Jangan sampai terbalik untuk positif dan negatifnya.
kita teliti dulu. Siapa tahu ada yang salah. Oke, untuk pengkabelannya sudah selesai. Selanjutnya, karena potensio bus di sini tidak ada jalur langsung ke potensio yang lain dan juga jalur input pada modul, kita akan menghubungkan input modul dengan potensio busnya. Karena modulnya stereo dan potensionya mono, maka pada jalur kanan kiri modul kita satukan jalur input pada potensio bus. Kita siapkan resistor ukuran 10 kilo ohm atau 1 kilo juga bisa. Kita satukan pada salah satu ujung resistor dan ujung yang lain biarkan saja. Pada ujung resistor yang kita satukan, kita pasang pada jalur input potensio bus dan ujung yang lain pada output modul. Kita solder dulu. Seperti ini, atau sobat solder bisa merapikannya kembali. Oke, selanjutnya kita akan mengetes dengan musik. Kita on-kan dulu. Ini modulnya sudah on, sudah ada indikator lampunya. Sekarang kita tes dengan HP dulu. Kita play untuk musiknya dan kita buka volumenya.
Selanjutnya kita tes dengan USB atau flash disk. Selanjutnya kita akan mengetes fungsi kartu memori. Ini Pak, kartu memorinya pakai kartu memori yang besar. Dan kalau menggunakan kartu memori kecil, kita memerlukan adaptor seperti ini. Dan sekarang kita akan mengetesnya. Demikian sobat solder hasil pengetesannya, dan suaranya bagus dan mantap. Terima kasih sudah menonton video ini.